dan pada kenyataannya memang tidak benar pula, saya kira tobat. Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk di dalam mengelola dana pendidikan. Harus jujur, betul enggak? Kalau seandainya memang kekurangan dana yang lain, sampaikan aja memang kurang dana lain. Yang tersisa itu, yang terlalu mewah itu pendidikan. Oleh karena itu mohon diikhlaskan ya, pendidikan saya pakai untuk ini. Nyaman, minta izin. Tapi kalau enggak kan akhirnya apa? Akhirnya kan komplikasi yang di dunia pendidikan karena kekurangan sumber. Mulai UKT demikian dan sekolah rusak tidak tertangani dengan baik. Kalau Prof Nuh mengatakan ini dosa menurut saya. DTU yang diperkirakan untuk pendidikan, dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan. Artinya kalau kemudian dengan alasan kemendesakan, Vosmeyer atau apalah pokoknya ada jembatan putus segala macam, pendidikan tapi untuk bangun jembatan, pendidikan tapi untuk bangun jalan dan sebagainya. Perguruan tinggi negeri minimal 20%. Minimal 20% untuk menerima anak-anak yang memiliki kemampuan akademik tetapi keterbatasan dari sisi ekonomi. Itu sama undang-undang. Sehingga kalau kita ngitung mudah, berapa populasi perguruan tinggi, mahasiswa perguruan tinggi, berapa yang mendapatkan bidik misi atau KIP kuliah atau yang beasiswa yang lain. Sehingga kita mudah sekali ngontrol di perguruan tinggi negeri kalau belum 20% melanggar undang-undang. Itu. Pesan untuk Kementerian Keuangan, karena setiap kali kita undang tidak diperkenankan untuk hadir di sini, sehingga ya ini terbuka ya, dan terbuka, mudah-mudahan juga nyampe bahwa tidak kecil dari 665 160 lah paling tidak 160 triliun kan nolnya 12 ya, artinya yaitu membuat satu kerangka riset yang baik yang berbasis pada pendidikan yang kuat, yaitu berada di pendidikan tinggi, menyambungkan antara para researcher, di mana pendidikan tinggi di upstreamnya dan researcher nanti di downstreamnya, sehingga saya buat namanya teknologi readiness level, kesiapan tingkat teknologi mulai dari dasar, terapan sampai inovasi. Ini yang menjadi sangat penting sekali. Kami juga sebelumnya mengundang Pak Profesor Bambang Sudibyo, namun beliau berhalangan hadir, dan Bapak Anies Rashid Baswedan, beliau berhalangan hadir, ada suratnya sedang tidak berada di Indonesia. Di mana di dalam KKNI ini harapannya adalah lulusan perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan lulusan yang berkompeten. Ternyata tidak cukup di situ, harus diturunkan lebih dasar lagi, mulai lulusan SMP, SMA, atau di dalam hal ini di higher school-nya. Ini harus inline di dalam PP nomor 8 tahun 2012. Dalam hal ini untuk operasionalisasikan dijabarkan kembali ke masing-masing item kompetensi, yaitu dibuatlah satu peraturan yaitu terkait SKKNI atau Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Pertama itu benahi pendidikan budi pekerti, 2 revitalisasi pendidikan vokasi, dan yang keempat itu KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ya. Ini sama dengan yang disampaikan Pak Nuh. Sebetulnya urusan pendidikan ya 3 aja. Pertama itu kualitas, kedua itu akses dan kuantitas, dan yang ketiga relevansi. Itu banyak orang yang putus kuliah gara-gara masalah tidak mampunya membayar uang kuliah tunggalnya UKT ini. Nggak sedikit, cukup banyak dalam hal ini. Lah, dalam hal ini apa yang harus dilakukan monitoring? Lah ini dalam nanti kaitannya ini yang mungkin perlu kami rinci nanti di bawahnya. Nah, saya mencatat ada 166 triliun, ada 168 triliun sekitar itu DTU yang diperkirakan untuk pendidikan, dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan. Saya kira nomenklatur begini harus dibongkar, tidak bisa. Kemudian nomenklatur seperti ini kok sudah berapa periode masih tetap. oleh karena itu
mendorong pada penggunaan sarpras atau penganggaran sarpras, itu diharapkan sarpras yang bisa untuk melihat masa depan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah penelitian dan pengembangan, yaitu kita lihat kalau kita lembaganya baik, sumber daya kualitasnya baik, maka diharapkan menghasilkan penelitian yang baik. Dia melaksanakan peningkatan kompetensi pada kementerian yang menggunakan sumber daya tersebut. Jadi meningkatkan kompetensi. Ini yang menjadi sangat penting. Adalah ketimpangan pembiayaan pendidikan antara kementerian yang mengurusi pendidikan dan KL. 7 triliun 32 ini nggak rasional, mohon maaf. Ini harus menjadi penting.